Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Sumpah ini ngibul sih guys, lebih ngibul daripada Mulyono. Bang Ara ini memberikan laporan terhadap Pak Prabowo bahwa dia sudah membangun rumah 40.000. Bayangkan dalam waktu 3 bulan Bang Ara ini sudah membangun 40.000 rumah. Tidak masuk di akal ini. Aduh ya Allah. Kalau baru pondasinya ya kita bisa percaya. Ini kalau sudah selesai dalam waktu 3 bulan dengan rumah 40.000, saya kira itu sangat mustahil. Coba sahabat-sahabat komentar mengenai persoalan apa yang menjadi laporan Menteri Perumahan ini, yaitu Bang Ara yang mengklaim bahwa sudah membangun rumah 40.000 dalam waktu 3 bulan. Nah, hal ini tentu menuai respon yang beragam dari netizen dan hampir dipastikan semua rakyat Indonesia, semua netizen yang mengomentari persoalan ini tidak percaya dengan apa yang menjadi laporannya Bang Ara ini selaku Menteri Perumahan yang ngibulnya luar biasa dan bahkan lebih ngibul dari junjungannya yaitu Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak dulu komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi laporannya Bang Ara ini. Halo guys, beberapa bulan lalu seorang teman tetangga lah ya membangun rumah, merenovasi rumahnya. Nah dia kurang lebih merenovasi rumahnya itu memakan waktu sekitar 7-8 bulan lah. Ini hanya merenovasi satu rumah. Renovasi loh, bukan membangun. Lebih dari 6 bulan. Nah maka ketika ada orang yang katanya sudah membangun 40.000 rumah dalam waktu 2 bulan, ini kan sangat luar biasa dan mencengangkan. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait, membuat laporan kepada Pak Prabowo yang cukup menghebohkan gitu. Dia bilang bahwa selama 2 bulan menjabat di kementerian, dia sudah berhasil membangun 40.000 rumah unit, ya, 40.000 unit rumah gitu ya, rumah murah. Nah bayangkan, ini kan sekitar 20.000 rumah setiap bulan, atau sekitar 666 rumah per hari. Angka yang sangat membuat kita terengah kan? Ya Allah. Ya kita sama-sama tahulah bahwa nggak mudah untuk proses pembangunan sebuah perumahan gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang mempertanyakan di balik angka besar itu. Ya, banyak orang bertanya-tanya, ini proses pembangunan infrastruktur kayak gini kan nggak semudah itu. Gitu. Ada banyak hal yang harus dilalui seperti ya misalnya soal pengadaan tanah lah. Ini soal pengadaan tanah ini kan tahap pertama yang seringkali memakan waktu yang sangat lama. Banyak regulasinya, belum ada kalau perselisihannya dan segala macam. Belum banyak hal yang harus dilalui, persetujuan sana sini dari pemerintah daerah. Jadi soal pengadaan tanah yang cepat ini saja sudah merupakan tantangan yang besar, ya, tantangan besar tersendiri, terutama ketika kita mau membangun sebuah perumahan. Lalu berikutnya soal proses lelang ya. Setelah tanah siap, ini kan baru masuk ke proses lelang untuk tender untuk pembangunannya gitu ya, untuk bangunannya. Nah proses lelang ini juga nggak mudah, nggak cepat gitu, karena harus sesuai dengan aturan dan butuh waktu supaya semua transparan dan adil. Ya jadi setiap proses, setiap langkah dalam pembangunan tentu punya waktu masing-masing. Makanya klaim telah membangun 40.000 rumah dalam 2 bulan ini membuat orang ya banyak meragukan keabsahannya. Benar nggak? Perlu bukti nih, perlu bukti dulu. Jadi masyarakat banyak yang bersuara karena mereka ingin pemerintah memberikan rincian yang lebih jelas tentang pembangunan perumahan murah ini, rumah-rumah murah ini. Misalnya lokasi rumahnya di mana, lalu jenis rumahnya seperti apa, lalu proses apa saja yang sudah dilalui sehingga mencapai angka yang luar biasa besar ini. Ini penting sekali supaya laporan ini bukan cuma sekedar angka tanpa substansi. Betul. Nah, ada juga yang
khawatir bahwa laporan-laporan yang sangat positif ini seperti ini cuma untuk menyenangkan atasan. Ya kita tahulah bahwa Prabowo Subianto suka sekali mendengar kabar baik gitu ya. Jadi meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya rasa sikap ini bisa membuat orang-orang skeptis ya, terutama kalau mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan ini tidak mencerminkan realita di lapangan. Ya, jadi dengan semua pertimbangan tadi, ya penting sekali sih bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyeknya. Nggak cuma proyek perumahan ini saja ya, dalam setiap proyek pembangunan, agar masyarakat tahu, karena masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kemajuan pembangunan, khususnya soal pembangunan perumahan, rumah-rumah murah ini ya, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, kalau memang ini benar, maka pencapaian besar memang harus dirayakan. Tapi juga harus ada bukti nyata di lapangan. Biar nggak ya terkesan sebagai klaim kosong belaka gitu ya. Ya tentunya kita berharap bahwa semua ini benar-benar terjadi dan perumahan ini, rumah-rumah murah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya jadi klaim kosong demi mencari muka buat atasan dari para pejabat. Salam. Ngibul. Salam logika. Hanya hitungan hari saja, maka 100 hari kerja pemerintahan yang baru akan tercapai. Beranikah presiden yang baru mengevaluasi kinerja para pembantunya, yaitu menteri dan wakil menteri? Tolong Pak, evaluasi tuh pembantu Bapak yang berani bilang bahwa dia sudah berhasil membangun 40.000 unit rumah. Kayaknya nggak masuk akal deh Pak. 40.000 rumah dalam waktu 100 hari. Artinya perharinya dia berhasil membangun 400 unit rumah. Atau 16 unit rumah per jamnya. Atau 3,75 unit rumah per menitnya. Gak masuk akal bukan? Memang menteri Bapak itu Pangeran Bandung Bondowoso. Tolong ganti juga Pak orang yang mengusulkan akan membabat hutan sebesar 20 juta hektar lebih untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Itu sama saja dengan 2 kali lipat luas Pulau Jawa. Ngaco dia itu Pak. Dia bilang bahwa kelapa sawit sama saja dengan pohon yang lain, ada daunnya. Dia nggak paham efek rumah kaca yang akan ditimbulkan dengan dibabatnya hutan dan dijadikan pohon kelapa sawit. Tolong sekali lagi Pak, ganti ya dia. Tunggu. Yang mengusulkan membuka lahan kelapa sawit 20 juta hektar itu, maaf. Bapak ya Pak ya, maaf Pak. Tapi tetap Pak, itu ngaco. Yap, itulah komentar dari netizen terkait dengan ngibulnya Menteri Perumahan ini. Saya kira sudah keterlaluan. Dan perlunya pembuktian untuk bisa meyakinkan rakyat Indonesia. Kalau memang itu benar bahwa Bang Ara ini sukses membangun rumah 40.000 dalam waktu 3 bulan, saya kira sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu hal yang betul-betul benar kata abang tadi bahwa perlu dirayakan. Tapi kalau tidak benar, aduh, parah. Mestinya Pak Prabowo meresapel kalau menterinya ngibul lagi nih. Kalaupun Pak Prabowo berani, kalau tidak berani ya makin hancurlah negeri ini. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Dan kita tunggu pembuktian dari Bang Ara. Apakah benar apa yang disampaikan, apa yang jadi laporannya terhadap Pak Prabowo mengenai pembangunan rumah 40.000 dalam waktu 3 bulan ini. Perlu kita nantikan. Jangan sampai hanya omong-omong semata seperti presiden sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.